Terima kasih untuk kesempatannya. Iya. Membawakan renungan pada pagi hari ini. Jadi renungan kita pada pagi hari ini di chapter 31 di buku. Pagi Nike, suaranya pelan banget. Sebentar ya. Iya. Halo, apa udah bisa kedengeran? Sonder bisa dengar dengan jelas Kak Nike. Oke, terima kasih. Jadi renungan kita pada pagi hari ini sudah masuk chapter 31 ya. Yang lalu yang mengawalinya. Dan sekarang judulnya adalah Remember Your Own Childhood. Ya. Nah, kira-kira kalau ingat kata-kata remember, ingat apa? Ingat hari Sabat. Ingat hari Sabat. Kalau misalkan Tuhan tulis remember, kenapa ya kira-kira ditulis remember? Gitu. Kenapa kira-kira ditulis kata-kata ingat? Karena ada yang lupa. Betul sekali ya. Karena pasti entah itu kapan, di suatu saat, di saat tertentu akan kita atau siapa aja yang sudah pernah mengalami atau mengetahui sesuatu lupa akan hal itu. Jadi ketika baca ini, remember, diingatkan kembali tentang sesuatu hal, atau kalau kita baca tentang hukum Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa hukum Tuhan, yaitu hukum keempat, kalau di Keluaran 28, harus kita ingat-ingat terus. Nah, topik kita pada pagi hari ini, seringkali sebagai orang tua, melupakan hal yang penting ini. Jadi sama seperti yang tadi ya, remember di sini artinya adalah have in or be able to bring to one mind's an awareness of someone or something that one has seen, known, or experienced in the past. Jadi artinya dapat membawa kepada pikiran sebuah kewaspadaan terhadap seseorang atau sesuatu yang telah dilihat, diketahui, atau dialami di masa lampau. Nah, boleh Mary Bell, bisa ada Mary Bell di situ? Halo? Atau Itin aja, minta tolong bacain ayat di bawah ini ya, Dek. Oh iya Kak Nike. Kalau Mary Bell juga ada Kak Nike tadi, cuma mouse-nya lama mau batin Ismir. Oke, Itin aja apa-apa. Mazmur 63 ayat 6. Me, when I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches. Jadi di dalam firman Tuhan ini, di Mazmur ini indah sekali ya. Dibilang ketika aku mengingat engkau, ini berbicara mengenai Tuhan. Ketika aku mengingat Tuhan di atas Allah, dibilang my bed, tempat tidur kok. Tempat tidurku, dibilang. Tempat tidur. Dan merenungkan engkau pada saat malam hari, dibilang. Oke, lanjut ya. Coba Itin baca lagi. Boleh Kak. Di Mazmur 77 ayat 11 dibilang, I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old.
Jadi kalau kita lagi belajar konsep sekarang ini, remember apa tadi di atas? Remember your own childhood. Ya, remember kita disuruh ingat-ingat masa-masa kecil kita. Ya. Kita aplikasikan ke ayat ini. I will remember the words of the Lord. Surely, sesungguhnya aku akan mengingat thy wonders of old. Kalau of old-nya di sini kita bisa taruh our childhood ya, our childhood memory. Iya Kak Nika. Oke, lanjut ya. Lanjutin. Siap Kak Nika. I remember the days of old, yang kurung our childhood memorize, I meditate, merenungkan on all thy word, I muse on the word of thy hands. Oke, dibilang ketika aku mengingat masa-masa yang lalu, kalau dalam hal ini masa-masa kecil kita, aku merenungkannya, aku merenungkan semua pekerjaan-pekerjaan. Ini pekerjaan siapa? Bapak ya. Dan I muse memikirkan on the work of thy hands. Memikirkan pekerjaan-pekerjaan tanganmu. Nah, kita ingat di LS 197, apa dibilang di sana? We have nothing to fear for the future. Kita tidak harus takut untuk masa depan, kecuali kita melupakan jalan Tuhan yang telah memimpin kita pada masa lampau dan ajaran-ajarannya di sejarah kita, ya. Nah, kita mau mulai baca ya. Ini ada hubungannya dengan firman Tuhan yang akan kita baca. Oke, Lydia boleh baca, Lid? Halo Lydia, selamat pagi. Selamat pagi, Kak Nike. Boleh minta tolong bacakan? Boleh, Kak. Kutipannya di mana, Kak, ini? Ini kutipannya ini kakak ambil yang lengkap di 4 BSG 132. Yang bagiannya sudah dikutip di buku Advent apa? Oh. Buku kita hari ini apa? Kakak lupa. Adventist Home, ya. Jadi saya ambil yang lengkap untuk kita boleh tahu topik yang sedang dibicarakan. Oke, Kak. Jangan biarkan anak-anak Anda melihat Anda sedih atau marah. Jika mereka jatuh pada godaan, dan setelah itu mereka melihat dan bertobat dari kesalahan mereka, maafkanlah mereka sebagaimana yang Anda harapkan untuk diampuni oleh Bapa surga. Instruksikan mereka dengan ramah dan ikat mereka ke hati Anda. Saat ini adalah waktu yang kritis bagi anak-anak. Pengaruh akan dilemparkan di sekitar mereka untuk menceraikan mereka atau memisahkan dari Anda yang harus Anda lawan. Ajari mereka untuk membuat Anda sebagai orang yang mereka percayai. Biarkan mereka membisikkan cobaan dan sukacita yang mereka alami di telinga Anda. Dengan mendorong ini, Anda akan menyelamatkan mereka dari banyak jerat yang setan telah persiapkan untuk kaki mereka yang tidak berpengalaman. Tetapi, jika Anda memperlakukan anak-anak Anda
hanya dengan kekerasan, jika Anda melupakan masa kecil Anda sendiri dan lupa bahwa mereka bahwa mereka juga masih anak-anak dan berusaha menjadikan mereka sempurna dan menjadikan mereka pria dan wanita dalam tindakan mereka sekaligus, Anda akan menutup pintu akses yang mungkin Anda miliki kepada anak-anak Anda, dan Anda mendorong mereka untuk membuka pintu bagi pengaruh yang merugikan, untuk mempengaruhi pikiran muda mereka, dan sebelum Anda sadar akan bahaya mereka, pikiran mereka telah diracuni oleh orang lain. Terima kasih, Lydia. Sama Pak Nika. Oke, kita mau lihat ya. Dibilang di sini. Sebenarnya ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi Tuhan memang luar biasa. Jadi kasih ini untuk menegur saya dan juga untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa terhadap saya. Mohon maaf ya kalau agak sedikit ribut suara Josa. Okay, Jadi dibilang kayak gini, jangan biarkan anak-anak Anda melihat Anda sedih dan marah. Jadi sebenarnya topik yang di paragraf pertama ini sudah dibawakan beberapa hari yang lalu. Dan di sini ditekankan kembali di dalam firman Tuhan ini supaya kita apa tadi? Judulnya? Remember. Ingatkah kita Ulangan 6 ayat 6? Tuhan bilang apa di sana? Diulang-ulang, Kak. Diulang-ulang. Begitulah sama dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengulang-ulangi firman Tuhan yang sama yang sudah kita dengar, supaya kita apa? Tetap ingat akan firman Tuhan. Dibilang seperti ini. Jangan biarkan anak-anak Anda melihat Anda sedih dan marah. Kenapa ya? Kenapa kira-kira kita nggak boleh nunjukin wajah sedih dan marah kita kepada anak-anak kita? Nanti ditiru, Kak. Iya, betul. Nanti ditiru. Karena dalam kutipan yang lain, Kakak pernah baca, saya pernah baca, bahwa anak-anak yang masih kecil, terkhususnya yang masih baby ini, ketika melihat muka maram, muka masam, itulah yang akan tercermin pada countenance wajah mereka. Jadi kalau saudara-saudara lihat ada anak di bawah 1 tahun dia suka sedih, mukanya merengut, menangis, kita bisa tahu ya melalui firman Tuhan yang kita baca bahwa ibunya gimana? Bapak ibunya gimana? Sama ya, yang mencerminkan anak itu kan? Suka marah atau suka sedih di depan anaknya, sehingga anaknya juga ikut dengan cara yang demikian gitu ya. Dan dibilang seperti ini, jangan biarkan anak-anak Anda melihat Anda sedih dan marah. Jika mereka jatuh pada godaan dan setelah itu mereka melihat dan bertobat dari kesalahan mereka, seperti apa kita maafkan mereka? Seperti kita berharap untuk dimaafkan oleh siapa? Bapa di surga. Bapa di surga. Jadi kira-kira ingat akan satu ayat gak? Adakah yang ingat? Apa yang kamu diperlakukan itu, Kak? Bukan, yang doa Pak. Oh iya. Iya, ingat kan? Ya, Bogore? Matius 6, Kak. Nika. Doa Bapa kami, Iya, doa Bapa kami ya. Bilang kalau ampuni gimana? Itin?
Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, bagaimana Tuhan mau mengampuni kita sedangkan kita mengampuni teman kita setengah-setengah atau seperempat-seperempat atau satu on. Ada nggak kira-kira itu sungguh-sungguh mengampuni? Itu bukan sungguh-sungguh, Kak. Iya, itu nggak sungguh-sungguh ya. Setengah itu sama dengan tidak ya. Kalau mau mengampuni harus full mengampuni ya, itu nih ya. Betul, Kak Nika. Iya, dibilang kalau mereka jatuh pada godaan, mereka menyesal, minta ampun sama kita, karena mereka seperti kita minta maaf kepada Bapa kita di surga. Nah, dari pengalaman sedikit ya, Yosa ini masih belum genap 2 tahun. Dulu, sebelum ada terang yang menyinari pikiran saya suka marahin Yosa karena sebel dia nggak bisa berlaku seperti apa yang saya pikirkan. Dan treat seperti itu sungguh-sungguh tidak membuahkan hasil. Dia suka nangis, dia malah suka berontak, dia malah clumsy. Clumsy itu jadi semua di tangannya itu nggak bisa diem, terus jatuhin apa atau sobek apa kayak gitu. Terus saya merenung kan, saya baca firman itu, saya merenung, Tuhan tolong saya, karena setiap kali sudah sebel, setan dengan tambah tenaga itu untuk menyebelkan ke titik puncaknya dan akhirnya marah. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, saya mau kalahkan ini Tuhan. Saya mau menang. Dan Tuhan memang benar-benar menepati janjinya untuk kasih kuasa itu kepada saya. Dan ketika saya berubah, si Yosa kecil ini, dia jarang nangis. Dan makin menurut, dia mau mendengarkan dan lebih sensitif. Dan makin ceria. Meskipun dulu memang sudah anaknya suka ketawa-ketawa, tapi semakin besar ini dia semakin belajar banyak hal untuk nggak berlaku jelek seperti apa yang saya ajarkan pada sebelumnya. Tapi masih ada sisa-sisanya, itulah sedihnya saya. Dia suka agak gregetan gitu, tangannya dikepalin terus dipegang erat-erat kalau dia sebel ya. Dan itu memang buah-buah yang dulu sudah saya tebarkan dengan cara yang salah dan saya minta ampun itu kepada Tuhan. Nah, kita lanjut ya. Instruksikan mereka dengan ramah dan ikat mereka ke hati Anda. Jadi ketika saya bilang seperti ini ke Yosa, lihat mama. Jadi dia lihat saya. Dan kemudian saya bilang, Yosa nggak boleh buat itu lagi ya. Dia akan bilang, iya mama. Terus dia akan lanjut, nggak seperti dulu. Ketika saya marah, dia langsung apa? Menangis. Dia langsung menangis. Dan kalau kita remember childhood kita, masa kecil kita, waktu kita dimarahin mama papa, gimana kira-kira perasaan kita? Pernah nggak? Gimana? Ketakutan ya? Iya, Kak Nika. Dan saya mau tanya deh, salah satu orang tua kita di tempat ini ya. Om Johan, apa bisa dengar? Bisa, Nika. Selamat pagi. Selamat pagi, Om. Om, kira-kira ketika Om lagi marah sama anak Om dulu, perasaan apa Om yang Om rasain? Apa senang atau malah hancur di dalam hati Om? Bisa diulangi pertanyaannya, Nika? Ketika Om marah nih sama anak Om dulu, mungkin sempat marah untuk beberapa ada hal yang bikin marah. Marahnya itu senang nggak? Atau ketika kita marah hancur hati kita ketika kita marahin anak kita? Pada waktu itu karena belum tahu petunjuk-petunjuk ini, rasanya sih nggak hancur ya.
diam ya. Di zaman dulu ya. Mhm. Setelah belajar sih, oke lah. Begitu nih Kak, pengalaman puluhan tahun yang lalu ya. Jadi pas mereka melakukan kesalahan, Om langsung tegur ya? Oh iya, iya. Karena tidak sesuai dengan keinginan Kita ya orang sebagai tua orang ya. tua ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih ya Om udah Ya. berbagi sama kita. Kita mau tanya Tante Nuning. Selamat pagi Tante. Selamat Apa pagi. Tante mau tanya dengan pertanyaan yang sama. Apa kalau ya mungkin nggak tahu ya Tante pernah marah sama Yuta apa enggak. Tapi kalau pernah marah, kira-kira pas marah itu hati Tante berkeping-keping sedih karena harus marah atau biasa aja Tante? Kalau dulu biasa aja nih karena emang kayaknya hak kita orang tua untuk marah kalau anak nggak bener gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak bisa lagi marah, paling ya nadanya agak gimana gitu aja, tapi nggak kayak dulu lagi gitu. Beda nih ke pengertiannya kalau ngelihat kesalahan anak dulu sama sekarang. Ya, puji Tuhan ya, kita semua sudah diterangin sama firman Tuhan ya. Jadi kalau lihat anak, kalau kesal sama anak kita sabar gitu, jadi diem gitu, jadi akhirnya mereka sadar juga gitu. Dan saya sendiri, Tante ini punya pengalaman ketika, nggak tahu dengan yang lainnya, ketika saya tegur Josa, marah dengan Josa, yang masih kecil ini, beda mungkin dengan yang besar ya. Yang masih kecil ini, dulu itu mau menangis rasanya saya marah sama anak saya. Tapi kalau nggak marah, kemarin waktu itu kayak dia itu seolah-olah tidak akan mengerti. Padahal firman Tuhan bilang apa? Jangan marah. Dibilang apa di sini? Instruksikan mereka dengan ramah dan ikat mereka ke hati Anda. Dibilang kalau ikat itu kira-kira digimanain ya? Kalau marah-marah kira-kira itu ikat nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak diikat ya? Marah mungkin ikatannya dicacah sama pisau gitu ya. Mau putus akhirnya. Tapi Tuhan bilang di sini apa? Kalau kita ramah, kita peluk. Saya kalau misalnya sekarang marah sama Josa, saya peluk dia, saya cium dia, saya bilang jangan lakuin lagi ya. Saya bilang seperti itu dan kadang kita juga akhiri dengan berdoa atau suruh dia untuk cium saya atau papanya. Tapi setelah itu dia senyum-senyum lagi dan lari-lari lagi. Sudah ceria lagi, nggak ada nangis-nangis dan drama-drama seperti itu. Dan ini loh pentingnya kita menurut firman Tuhan, karena buahnya itu ada kalau kita mau menurut. Dan dibilang seperti ini, saat ini adalah waktu yang kritis bagi siapa? Anak-anak kita. Kalau kita, dibilang pengaruh akan dilemparkan ke sekitar mereka untuk memisahkan mereka dari Anda. Yang pengaruh ini seharusnya apa? Kita lawan. Jadi kok gimana caranya? Karena ya, gimana caranya kita melawan pengaruh yang jahat di sekitar anak-anak kita kalau anak-anak kita sendiri tidak mau dekat dengan kita tukang marah. Betul nggak? Ya silakan. Bisa nggak kira-kira? Kita harus lawan pengaruh jahat dari anak yang akan menyerang anak-anak kita, sedangkan anak-anak kita sendiri tidak mau dekat dengan kita karena kita mukanya apa? Masam dan cemberut, kemudian suka marah. Bisa nggak kira-kira mereka dekat dengan kita dan kita melawan pengaruh itu? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya. Di sini ada banyak anak-anak dan orang tua ya yang ini applicable sekali nih sebenarnya dengan hidup kita sehari-hari. Dan ini teguran saya juga beberapa waktu lalu dengan anak-anak saya yang besar.
Ada di sini adik-adik saya ini. Ajari mereka untuk membuat Anda sebagai orang yang mereka percayai. Ingat ini pelajarannya siapa? Pelajaran siapa ini? Ada yang ingat? Kakak juga Iya, gitu. ya? Dia ini pelajaran di dia ya. Iya, Kak. Iya, dibilang apa? Sebagai confident ya, sebagai orang yang mereka dapat percayai. Bagaimana kita bisa dipercayai kalau kita membuat jarak kepada mereka kan, dengan hal-hal yang kita keluarkan, dengan mulut kita ini yang menyakiti hati mereka. Biarkan mereka membisikkan cobaan dan sukacita yang mereka alami di telinga Anda. Inilah fungsi apa? Confident itu. Sebagai orang yang mereka percaya itu. Dengan mendorong ini, Anda akan menyelamatkan mereka. Oke, jadi dibilang apa? Pengaruh yang ini bisa kita lakukan, kita bisa menyelamatkan jika kita apa? Membuat mereka apa? Ini ya. Ini ya. Jadi jika kita sudah menjadi orang confident, maksudnya menjadi orang kepercayaan mereka, dan mereka mengatakan sukacita, duka cita yang mereka alami, cobaan-cobaan yang mereka alami ke kita dengan jujur, ini akan menyelamatkan mereka dari banyak jerat yang setan telah persiapkan untuk kaki mereka yang tidak Selamat. Anak-anak, semua anak-anak di sini, Josa, Abang Daniel, Abang Agus, Itin, ada Uco, ada Maribel, ada adik-adik yang lain. Kita harus sadar bahwa kita membutuhkan siapa pada masa-masa ini. Orang tua yang berpengalaman untuk saran dan pengaruh-pengaruh baik mereka, pengaruh-pengaruh benar mereka. Karena ketika kita sedih, kita nggak bisa melakukan apa-apa dalam pencobaan kita. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan melalui doa, kita datang kepada orang yang kita percaya, yaitu wakil Tuhan di dunia ini, orang tua kita yang takut akan Tuhan dan menceritakan apa? Kesedihan kita, senang kita, supaya orang tua kita tahu apa yang mereka harus lakukan dan apa yang mereka mungkin berikan masukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Si kecil ini Tuhan bilang kan, hal kerajaan surga itu seperti anak kecil, ingat kan? Nah, si Josa yang kecil ini, kalau dia menemukan sesuatu yang membuat dia sukacita, dia akan lari kepada kami. Kalau ada dia jatuh, dia menangis, dia akan cerita juga. Dia sebut namanya Lala ya, bukan Josa. Dia bilang Lala nangis ya, dia bilang seperti itu. Lala menangis, dia bilang Josa menangis. Iya Josa ya. Kalau misalkan dia dapat kupu-kupu, dia akan lari kasih tahu sama kita, Mama kupu-kupu, dibilang seperti itu. Nah, itulah yang Tuhan ajarkan ya. Dan ketika saya tahu seperti itu, saya tahu apa yang harus saya tanggapi sama Josa. Mungkin saya akan lanjutkan dengan pelajaran singkat merenung terhadap firman Tuhan atau lain sebagainya ya. Jadi itu fungsi orang tua ya. Dari situ kita tahu kita bisa menyelamatkan mereka. Tetapi jika Anda memperlakukan anak-anak Anda dengan apa? Dibilang dengan keras. Jika Anda, kalau dengan keras ini kira-kira kita ingat nggak masa kecil kita? Ingat. Kalau kita melakukan anak kita dengan keras, kira-kira kita ingat nggak? Iya. Om Stanley, halo, selamat pagi Om. Kira-kira kita ingat nggak Om kalau kita melakukan dengan keras anak-anak kita masa kecil kita? Iya, Nika ingat sekali. Kira-kira kalau dengan keras, maksudnya kalau kita lagi marah nih, apakah kita sedang ingat masa kecil kita?
Iya, betul nih. Tapi di sini dibilang Om, kalau kita lagi marah-marahin anak kita, itu berarti kita lagi nggak ingat Om. Iya. Ini dibilang. Kenapa? Karena coba kita ingat-ingat ya, dulu kita dimarahin mama bapak kita dengan mungkin Om di sini lebih berpengalaman ya, kerasnya zaman dulu sama zaman sekarang beda banget ya. Pas waktu dimarahin, kira-kira kita ketakutan nggak? Sangat. Sangat. Dan kira-kira masuk ke telinga nggak? Masuk ke dalam bawah tempat tidur malah, ketakutan. Ketakutan ya. Sampai ketakutan ya. Dan ketika kita melakukan sesuatu karena apa? Karena takut atau karena cinta Om? Kenapa Nik yang pertanyaan yang terakhir? Kalau kita melakukan sesuatu itu untuk menyenangkan mereka, orang tua kita, atau karena takut? Oh, dulu mix, ada karena menyenangkan hati mereka dan karena ada yang takut juga. Itu dia ya Om ya. Karena takut-takut kalau aku nggak berbuat seperti ini, siapa yang marah? Orang tua. Orang tua. Dibilang seperti ini, Tuhan bilang gini melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Tapi jika Anda memperlakukan anak-anaknya dengan keras, maksudnya dengan keras dan marah-marah dan sebagainya, itu berarti Anda melupakan masa kecil Anda sendiri dan lupa apa dibilang? Bahwa mereka juga masih apa? Anak-anak. Kalau kita marah sebenarnya, kita berusaha menjadikan mereka apa? Sempurna. Karena kita berharap mereka melakukan sesuai dengan pikiran kita kan? Padahal tidak demikian. Dan menjadikan mereka pria dan wanita yang dalam tindakan mereka sekaligus, Anda akan menutup pintu akses yang mungkin Anda miliki kepada anak-anak Anda, dan Anda mendorong mereka untuk membuka pintu bagi pengaruh yang merugikan dibilang, untuk mempengaruhi pikiran muda mereka, dan sebelum Anda sadar akan bahaya mereka. Pikiran mereka telah diracuni oleh orang lain. Jadi ketika kita melakukan dengan keras, anak menjadi takut, kemudian anak tidak mau dengar saran dan instruksi kita. Jadi beberapa hari lalu kita belajar sehingga ketika anak ini tidak menemukan confident di dalam kita bukan jadi orang yang dipercayai oleh mereka. Mereka cari confident mereka sendiri nggak? Lari nggak sama teman-teman mereka? Ke orang lain, Kak. Iya, betul sekali. Itu dia ya. Sama ya dengan sudah yang kita pelajari ya. Ini aku baca ya, supaya kita bisa cepat lagi. Orang tua seharusnya tidak melupakan masa kecil mereka. Betapa mereka, ini ya keterangannya ya, betapa mereka merindukan simpati dan cinta, dan betapa sedihnya perasaan mereka ketika dikecam dan dicaci maki dengan cara cerewet. Betul nggak? Om Stanley? Om Johan? Iya. Dia mungkin takut gak dulu? Kecam, dicaci maki. Betul. Mereka harus muda lagi, Tuhan bilang. Orang tua harus jadi muda lagi dalam perasaan mereka. Anda harus memenangkan pikiran Anda untuk memahami keinginan anak-anak Anda. Jadi bukan berarti kita harus tidak marah kemudian membiarkan anak-anak kita. Bukan. Tuhan bilang seperti ini. Orang tua harus muda lagi dalam perasaan mereka. Anda harus menenangkan pikiran Anda, kita harus tenangkan pikiran kita untuk memahami keinginan anak-anak Anda. Dan ketika kita tenang, kita tahu instruksi yang tepat untuk anak-anak kita, untuk anak-anak kita yang berbeda-beda ini, kita tahu bagaimana untuk menginstruksikan mereka. Jadi, contohnya kalau Josa, kalau lagi berbuat kesalahan, saya panggil dia, saya pegang dia, saya suruh dia tatap mata saya dengan kata-kata yang lemah lembut, saya kasih tahu, dan kemudian kita berdoa atau dicium saya,
dicium papanya, kemudian dia kembali lagi. Dengan begitu, Joshua selalu ingat apa yang saya katakan, gitu. Dan itu tidak akan menjadi jerat. Jadi dia tidak akan ini ya. Kalau kita kembali ke sini, dia tidak akan mencari teman-teman yang lain untuk menjadi confident-nya. Di dalam ketenangan kita bisa berpikir jernih kan? Kalau marah-marah semuanya berasa seperti api. Harus marah semua, ini dimarahin. Kemudian Tuhan bilang seperti ini ya dalam firman Tuhan. Dengan keteguhan semua bercampur dengan cinta, mengharuskan anak-anak Anda untuk menuruti Anda. Kata-kata Anda harus dibilang dipatuhi secara implisit. Jadi, saya pernah pernah baca ada tulisannya yang lain dibilang, saya nggak perlu marah, tetapi dengan tegas saya berkata kepada anak-anak itu ketika mereka nakal. Tetapi ketika saya di sana, saya pastikan mereka suka dengan kehadiran saya. Karena saya kembali lagi seperti anak-anak. Maksudnya itu bergaul dengan anak-anak sesuai umurnya. Seneng banget kan ya. Biasanya oma-oma kalau lihat cucu, dia menempatkan diri mereka seperti apa? Anak-anak, nggak mungkin dong. Cucunya yang masih kecil. Betul, Nika. Iya. Diajarin, diajak ngomong hal-hal yang sudah dewasa. Kira-kira nyambung nggak, Om Johan? Nggak nyambung, harus seperti keadaan mereka ya. Iya, betul. Itu dia ya. Tapi dibilang kata-kata kita itu harus dipatuhi secara implisit, artinya di dalam kasih, di situ ada ketegasan ya. Kita masih harus tetap tegas, tetapi tidak dengan kasar, tidak dengan marah-marah. Dari situ ada kuasa kita untuk mengubah hati anak-anak kita. Nah, ini dia. Kepada ibu, nah saya rindu ibu kita di siapa ya? Tante Esther, apa ada Tante Esther di situ? Halo, Nika, selamat pagi. Selamat pagi, Tante. Boleh kita baca ini? Boleh, Nika. Kepada ibu ya? Iya, kepada ibu. Kepada ibu adalah kewajiban menjadikan rumah sebagai tempat yang menyenangkan bagi anak-anaknya. Rumah mungkin sederhana, tetapi selalu bisa menjadi tempat di mana kata-kata ceria diucapkan dan perbuatan baik dilakukan, di mana kesopanan dan cinta menjadi tamu yang tinggal di dalam rumah. Ibu, alih-alih mencurahkan begitu banyak waktu untuk perhiasan gaun Anda sendiri dan anak-anak Anda, luangkan waktu untuk berkenalan dengan anak-anak Anda. Pelajari disposisi dan temperance mereka, sehingga Anda mungkin tahu cara menghadapinya. Beberapa anak membutuhkan perhatian lebih dari yang lain. Mereka membutuhkan kata-kata yang lembut dan memberi semangat. Betapa mudahnya bagi para ibu untuk mengucapkan kata-kata kebaikan dan kasih sayang yang akan mendatangkan sinar kegembiraan ke hati anak-anak kecil, menyebabkan mereka melupakan masalah mereka. Terima kasih, Tante Esther. Jadi, saya rasa ini cukup jelas ya dengan hubungannya dengan yang tadi ya. Mama-mama yang tercinta di Present Truth ini. Betul. Ya, dibilang kalau kita connect ya, luar biasa firman Tuhan itu. Kalau kita hubungkan dengan yang di atas tadi, bagaimana ikat hati anak kita? Inilah bagaimana cara kita mengikat hati anak kita. Dengan kita mengetahui anak kita, ya dibilang apa itu? Di sini ya. Ketika Anda meluangkan waktu untuk berkenalan dengan anak-anak Anda, gimana sih waktu untuk berkenalan dengan anak-anak kita?
have a little chat, kita berbicara, kita bercanda, kita menghabiskan banyak waktu untuk dengan mereka, kita bisa tahu anak ini seperti apa. Coba bayangkan, ketika ibu atau bapak mereka tidak memiliki waktu dengan anak-anak mereka. Entah itu bekerja, kemudian anak-anak mereka dititipkan dengan orang yang mengasuh. Kira-kira yang lebih mengetahui temperamen, karakter anak ini siapa? Ibunya. Enggak, Ibunya dari kasus kalau ibunya atau bapaknya pergi bekerja dan anak ini dititipkan kepada pengasuh, kira-kira yang lebih tahu temperamen dan karakter anak ini ketika ibu dan bapak mereka tidak di sisinya siapa? Yang Iya, pengasuhnya ya. Pengasuhnya dan Nining ya. Iya. Nah, di sini Tuhan bilang apa? Luangkan waktu untuk berkenalan dengan Anda. Ini Tuhan bicara dengan siapa ini? Pengasuh, neneknya, kakeknya, atau siapa ini yang Tuhan lagi bicara ini? Orang tua ya, terkhusus siapa? Ibu dibilang ya, kepada ibu ya, di sini ya. Iya. Iya, kita harus meluangkan waktu untuk berkenalan dengan anak-anak kita. Ketika kita sudah kenal anak-anak kita dan temperamen mereka, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi anak-anak kita. Bagaimana kita bisa mengikat dan menghadapi mereka? Ini dia, tempat yang menyenangkan bagi anak-anak. Rumah sederhana, tapi selalu tempat menjadi kata-kata ceria, perbuatan baik, kesopanan, cinta. Jadi tamu yang tinggal di dalam rumah. Dan Halo, Nike. Ya, halo? Jadi, sorry ya, Nike. Ya, silakan, Tante. Jadi, Nike, kalau kita mau tahu tentang anak kita atau kita mau menyadari akan kekurangan kita atau kita mau menyatakan cinta kepada anak kita, yaitu pada waktu, lihatlah pada waktu dia tidur. Nah, kalau kita melihat dia waktu tidur itu, disitulah kita menyadari ya, dan kita merasa kasihan lihat anak kita ini apa yang sudah mungkin kita sudah melakukan kesalahan. Nah, lihatlah waktu dia waktu dia tidur. Nah, bahkan dibilang kalau dia lihat waktu tidur, kita sudah melakukan hal yang salah terhadap anak kita ini, dan bisa saja kita juga berdoa waktu dia lagi tidur itu. Iya, terima kasih Nanda. Jadi kalau si Joza habis saya marahin malam itu dia suka tidur sambil nangis dia. Maksudnya di dalam bawah sadarnya dia seseguan, kadang keluar air mata karena ingat-ingat apa? Betul. Apa yang sudah kita lakukan kan dengan anak ini? Iya, Nika. Iya, jadi memang porsi dan tanggung jawab orang tua untuk membentuk karakter dan untuk dalam tanda petik menyelamatkan anak-anak kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu sangat amat krusial. Karena dari dalam rumah mereka mengetahui bahwa mereka ini sudah siap atau tidak untuk pergi keluar, untuk jadi 144.000, untuk jadi watchman, ya, untuk orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan atau sebaliknya. Itu semuanya dari apa? Dari mana? Dari dalam rumah. Dan terkhusus dari siapa? Dari ibu. Iya, betul sekali. Semangat ya para ibu-ibu. Pagi ini kita dikasih semangat dan tidak lupa juga buat bapak-bapak ya, di sini juga ada buat bapak-bapak, dan tidak lupa juga untuk anak-anak ya, semuanya dapat pelajaran pada pagi hari ini. Oke, halo, Kokore, selamat pagi. Apa bisa minta tolong nih untuk membacakan yang selanjutnya? Boleh nih ke yang orang tua ya mulai. Ya betul. Kita mulai. Orang tua, berikan kepada anak-anakmu kasih. Kasih pada masa bayi, kasih pada masa kanak-kanak, kasih pada masa muda. Jangan berikan mereka muka yang cemberut,
Namun, pertahankan wajah yang bersinar atau ceria. Buatlah mereka merasa bahwa mereka berguna dan mereka sedang menolongmu sebagaimana Kristus menolong orang tuanya. Ajarkan kepada mereka bahwa ibu mereka tidak boleh dianggap sebagai pelayan yang menunggu anak-anak ketika mereka pulang ke rumah setelah sekolah selesai dalam hari itu. Banyak hal yang mereka banyak hal yang mereka dapat dan harus ambil untuk menolong ibu yang memiliki banyak beban yang harus dibawa di dalam rumah. Anak-anak perempuan dan juga anak-anak laki-laki haruslah dengan baik diarahkan untuk menanggung berbagi beban. Pekerjaan mereka harus ringan pada awalnya, kemudian meningkat sebagaimana mereka bertumbuh semakin besar. Mereka harus diajarkan untuk berbagi tanggung jawab di dalam rumah. Dengan cara ini, anak-anak dapat sangat menolong atau melegakan orang tua mereka. Amin. Terima kasih. Ibu ya. Iya, betul sekali. Jadi, dibilang bukan berarti ketika mama atau papa tidak marah, bukan berarti itu waktunya bagi anak-anak untuk berlenggah-lenggah ya. Anak-anak kita, di sini ada Daniel dan Agus. Jadi Tuhan bilang apa dalam firman Tuhan di sini? Karena kami sebagai orang tua nggak boleh kasih cemberut, kita harus kasih semangat bahwa mereka juga apa? Bisa menjadi penolong yang berguna di dalam mana? Di dalam rumah. Seperti siapa yang suka menolong? Yesus Kristus. Jadi pada waktu mudanya, Kristus tidak pernah tidak menolong orang tuanya. Dia selalu menolong. Siapa aja yang dia tolong? Ibunya. Ibunya. Siapa lagi? Bapaknya juga ya. Bertukang ya. Iya, betul sekali, Tante. Jadi, ketika kita lihat teladan kita yang sempurna itu, melakukan hal demikian, kita yang juga yang menjadi anak-anaknya, yang menjadi hamba-hambanya juga harus meneladani apa yang sudah diteladani oleh Tuhan kita. Tidak ada yang tidak dia teladani ketika dia hidup di dalam dunia ini ya. Dibilang, ajarkan kepada mereka bahwa ibu mereka tidak boleh dianggap sebagai pelayan. Ini mungkin pengalaman kita dulu ya, waktu masih kecil ya. Jadi mama yang kasih baju, mama yang ambilin makan, mama yang apa gitu ya. Tapi di sini sekarang kita dikasih tahu bahwa itu salah ya. Ketika mereka pulang ke rumah, setelah sekolah selesai dibilang, dalam hari itu banyak hal yang mereka dapat lakukan untuk menolong ibu. Di sisi lain, hal-hal ini apa? Menyelamatkan siapa? Siapa yang diselamatkan ketika anak-anak ini melakukan hal-hal mengisi waktu mereka dengan menolong ibu mereka? Siapa yang diselamatkan? Anak-anak, betul nggak? Iya. Tidak ada waktu yang dibuat untuk tidak melakukan sesuatu sehingga setan tidak bisa mengambil waktu itu untuk menanamkan kejahatan-kejahatannya. Nyonya bilang dalam firman Tuhan dalam Roh Nubuat, dibilang apa? Lelah tidak akan menyakiti mereka. Capek itu tidak akan menyakiti mereka. Pilih mereka capek atau pilih mereka hilang, dibilang. Wah, serem juga ya. Dan kalau kita sudah baca semua ini, betapa ini ya, apa sih kok Mega lupa mau bilang apa? Andil dari seorang ibu itu. Dan tidak juga lupa dengan bagian ayah juga sangat penting. Kalau kita mau baca firman Tuhan ini secara utuh,
kita lihat bahwa suami juga sangat amat penting perannya untuk mendukung siapa? Istrinya, ketika istrinya ini mengambil peranan yang penting untuk dalam proses pembangunan karakter. Bapak juga ikut serta di dalamnya, tetapi ketika kalau sekilas pandang ya, ketika bapak ini juga merasa dirinya sudah mengambil bagian dan kemudian tidak mau mendidik anak, dibilang dalam firman Tuhan itu salah ya, karena beban sama-sama harus dipikul, dan di sini memang lebih cenderung kepada ibu pagi hari ini. Oleh karena apa? Yang ketika keluar dari rahim, yang nempel ke dada anak-anak itu siapa? Ibu ya, yang menyusui dan yang menimang-nimang, yang kasih makan dia melalui susu, kemudian yang memandikan, yang menjaga, merawat sampai bisa berdiri sendiri. Yang sering memegang anak ini adalah seorang ibu. Dan ini sangat penting sekali buat kita semua, baik ibu, bapak, dan anak-anak pada pagi hari ini, supaya kita juga menyadari peran kita masing-masing, supaya bukan ibu yang dimuliakan, bukan. Siapa yang dimuliakan? Bapa di surga. Bapa yang di surga. Ini adalah cara bagaimana Tuhan mau anak dibentuk karakternya, ibu dibentuk karakternya, bapak juga dibentuk karakternya. Luar biasa sekali. Tuhan berbicara kepada kami pribadi, keluarga ini, melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Dan marah adalah salah satu dosa kan, dibilang kan, kalau kita marah, janganlah kamu menjadi marah, dibilang. Ya kan? Efesus 4 ayat 26 dan 27. Jangan kamu marah sampai kamu berbuat dosa, dibilang seperti itu. Karena kalau kita marah, kita selalu berbuat dosa sampai, iya kan? Kapan kita marah nggak berbuat dosa? Marah, habis itu jengkel, setelah itu ngomel-ngomel sendiri dan dongkol, mungkin ada orang yang membuat itu sebagai dendam dan lain sebagainya. Itulah, jadi ketika kita berhasil nih oleh firman Tuhan dan dengan kekuatan yang Tuhan berikan mengalahkan rasa marah ini, itu berarti Tuhan sudah kasih kita kemenangan, kemenangan atas diri kita sendiri dan kemenangan atas siapa di sini pagi hari? Anak-anak kita ya. Orang tua, mama, papa, adik-adik, anak-anak yang ada di Present Truth, pagi ini kita diingatkan, remember, ingatlah akan masa kecil kita. Ketika kita takut, dimarahin mama, papa, kita ketakutan, janganlah sampai anak-anak kita merasakan demikian ketika kita bicara kepada mereka. Tapi biarlah ketika kita pengen marah, kita pengen sebel, kita langsung berdoa, Tuhan tolong saya mau menang untuk mengalahkan rasa marah ini. Karena Tuhan janji untuk memberikan kemenangan, dan kemenangan itu pasti buat kita semua. Dan saya teringat Proverbs 31 ya. Seorang ibu yang bisa conquer, mengalahkan semua dan bisa bekerja dalam berbagai task, berbagai pekerjaan rumah, sekaligus untuk mendidik anak-anak mereka adalah ibu-ibu yang luar biasa. Tuhan sampai tulis khusus firman Tuhan ini untuk ibu-ibu. Jadi semangat ya bagi hari ini, dan biarlah ini semua menjadi sukacita dan pengharapan kita. Kita boleh berjuang pagi ini, kita nggak boleh marah ya hari ini. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa sabar dan kita bisa berkata-kata dengan lemah lembut dan dengan tegas. Jangan lupa, itu untuk semua, untuk demi keselamatan anak-anak kita, dan sampai kita berjuang dan kita bertemu di awan-awan nanti. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih Nika. Terima kasih Kak Nika. Tuhan memberkati.